Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Meta Solo FM selalu mengawali hari-hariku. 104.7 memutarkan lagu untukmu, untukku. Cuma lagu enak Meta Solo FM. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Yeay, selamat hari Senin, selamat sore Meta Fams. Udah jam 3 sore, tadi habis ada Mas itu sih ya yang nemenin siang kamu. Sekarang gantian sama Siska Belinda yang bakal kamu di Solo Vibes sampai jam 6 sore nanti. Pastinya nanti muterin lagu-lagu enak, terus juga ngasih tahu kamu info semua tentang Solo Raya. Pokoknya stay tune only on 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Dari pagi sampai malam cuma Meta Solo FM yang muterin lagu enak. Bahagia tanpa jeda tuh Meta Fams dengerin. Kalau misal bahagia tuh harus beneran tanpa jeda ya. Jangan kamu hari ini bahagia, nantinya tiba-tiba udah sedih lagi. Aduh, kalau bisa tanpa jeda, bener-bener bahagia terus harinya gitu ya. Walaupun hari ini tadi Siska agak kurang bahagia karena sempat ketar-ketir sekitar jam 1-an gak sih. Solo tiba-tiba hujan, angin, badai semua jadi satu. Disok nih gitu aja. Terus sempat kayak mikir, aduh bisa nggak ya nanti 2:30 on the way buat menghibur Metafam semua. Ternyata bisa, walaupun tadi 2:30 Siska on the way ke sini masih agak-agak gerimis yang sering gitu ya. Akhirnya kuyup juga karena malas pakai jas hujan. Jangan dicontoh ya. Kalau misalnya nih kamu mau diputerin requestan kamu, bisa langsung ke WhatsApp-nya Meta nih ya di 0812 2656 400. Kasih tahu juga kalau misal di daerah rumah kamu masih hujan, kalau enggak ada rintik-rintik sendu gitu ya. Bisa kali ya dibisikin ke Siska biar apa? Biar kalau misal nih ada Metafams yang mau ke daerah kamu bisa was-was juga. Jadi nggak yang kayak tiba-tiba nanti sampai sana kehujanan. Kan sedih jadinya ya. Ada, mari kita coba dari Siska Call, yuk didengerin rame-rame. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Metafams ada nggak sih yang punya angan-angan atau cita-cita gitu ya, nikah dan mengundang sekitar 10.000 atau 13.000 tamu undangan? Gedongan banget ya. Terus kamu nggak perlu khawatir nih mau di mana ya tempatnya dengan tamu undangan sebanyak itu, 11.000 itu. Karena ternyata sekarang nih di daerah Pedaringan sana, Pedaringan tuh arah-arah kampus UNS ya, kalau misalnya Metafams nggak tahu, akan dibangun hall dengan kapasitas 15.000 tamu undangan. Wow, nggak tamu undangan, maksudnya 15.000 orang. Kebawa sih sama masih tamu undangan jadi ngaco nih. Jadi ada hall yang akan dibangun di tahun 2024 nanti, masih lama ya. Dan itu bisa menampung sekitar 15.000 orang. Mau itu nanti kamu ngadain pameran kah, atau mungkin ngadain yang namanya apa sih ya, olahraga gitu. Misal kamu mau olahraga rame-rame ya, sekampung, se-RT kamu ajak olahraga ke situ bisa, karena emang dia 15.000 orang Metafams, nggak main-main ya. Jadi kalau semisal kamu mau nikah dengan kapasitas undangan sebanyak itu, bisa direncanain dari sekarang, karena kan masih 2024 ya dia dibangunnya. Bisa yuk nabung dari sekarang yuk. Dari pagi sampai malam cuma Meta Solo FM yang muterin lagu enak. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. 104.7 Meta Solo FM. Ya, masih ditemenin sama Siska ya, Metafam sampai jam 6 sore nanti di Solo Vibes tentunya. Sekarang aku mau cus dulu ya ke WhatsApp karena udah ada yang beberapa gabung nih. Ada Kak Freddy di Jepang nih. Meta Solo FM, Siska cuma lagu enak. Freddy di Jepang, daerah udah nggak hujan deras. Karena tadi kan Siska sempet tanya ya, di daerah kamu apakah masih hujan, atau baru mulai hujan, atau malah nggak hujan sama sekali. Itu hebat sih kalau nggak hujan sama sekali, karena di mana-mana tuh mendung
pol. Daerah udah gak hujan deras, cuman masih gerimis tipis-tipis dan masih gelap, Kak. Bener banget. Gelapnya tuh yang kayak udah jam 5 sore enggak sih? Padahal baru jam segini. Terus requestnya mau Idomami dari Rich Brian, terus All Too Well dari Taylor Swift. Salam untuk Meta Fams dan keluarga RFC, Mbak Tari, Mbak Ping Ping, Bu Tuti, Agus, Mas Purwanto, Mas Dedi, Mas Troy, dan semuanya. Buat Kak Siska, makasih. Sama-sama Kak Freddy, nanti diputerin ya. Terus ada yang udah gabung juga nih, Kak Randy di Ambarawa. Kak request lagunya Dawin featuring Silento. Oke, nanti dikasih sama Siska ya. Tadi kan baru aja nih aku ngelempar pertanyaan yang sangat sulit ya di story WhatsAppnya Meta. Kamu bisa cek sekarang juga di 0812-2656-400 Metafams. Siska tuh nanya ke kamu, kalau semisal nih ya disuruh milih, kamu tuh pilih nasi liwet atau nasi gudeg sambal goreng buat menu makan malam kamu nanti. Sedikit berandai-andai jadi ngiler sendiri ya. Barangkali nih kalau semisal Siska nanyanya sekarang, kamu jadi kepikiran nanti mau makan apa sih gitu. Aduh, nasi liwet, gudeg sambal goreng, sambal goreng ati. Aduh, nikmat sekali. Metanews. Metanews. Klik metanews.id. Buka metanews.id. Baca metanews.id. Kebutuhan akan info dan berita terkini ada di www.metanews.id. Metanews, share to inspire. Terlambat sudah dari Hanindia. Aduh, jadi mellow ya. Udah hujan, mendung, ketemu suaranya Hanindia, kita denger kayak langsung pleng, nyerep di kuping dan di hati ya, Metafams. Tapi kalau semisal nih kamu jalan-jalan ke Tawangmangu ya, selalu bingung gak sih mau kemana? Kayak sebenarnya banyak destinasi wisatanya, tapi Siska yakin banget ujung-ujungnya cuman ke Cemoro Kandang. Kalau ke Cemoro Sewu ngapain? Makan mie, ya enggak? Jadi cuma makan mie rebus aja sih. Kayak yakin banget mie rebus pakai telur alias Intel, Indomie telur. Aduh, itu luar biasa nikmatnya. Mau kamu sejauh apapun, kemanapun, kalau misal ke daerah yang dingin-dingin, yang dicari pasti mie gitu. Padahal ternyata di Tawangmangu tuh bisa dibilang banyak banget ya destinasi wisata kayak tadi Ska bilang. Dan kalau semisal kamu bingung nih mau kemana, aku ada rekomendasi beberapa tempat yang bisa kamu jadiin bisa dibilang tempat bermalam kali ya. Kalau misal kamu bosan nih di hotel, di villa, bisa loh coba di Bumi Perkemahan Metafams. Jadi benar-benar kayak menyatu sama alam ya, alias back to nature gitu ya. Yang pertama nih ada yang namanya Buper Pleseran. Buper tuh bumi perkemahan ya, bukan buang perasaan. Kalau baper kan bawa perasaan, kalau buper bukan dong, bukan buang perasaan dong. Jadi di Buper Pleseran ini di Desa Ngelurah Tawangmangu Metafams, dan kamu cukup merogoh kocek alias ya udah tinggal ngeluarin 10.000 nih, kasih set, kamu udah bisa bermalam di hutan situ. Jadi emang bobonya di hutan ya, kamu jangan expect bakal di kamar yang mewah, namanya juga bumi perkemahan ya di hutan gitu loh. Dan kamu juga bisa mandi di sungai langsung. Gak kebayang ya dinginnya gimana. Bukan dingin karena gimana ya, karena air dari laut langsung. Metafams, Solo Paragon Lifestyle Mall membuka 2022 dengan menghadirkan hotel expo terbesar dan terlengkap di Solo Raya. Catat tanggalnya 19 sampai 23 Januari 2022 di Grand Atrium Solo Paragon Mall. Hotel expo dimeriahkan dengan beragam program menarik mulai dari live music, live cooking demo, bartender show, hotel performance, fashion show, dan masih banyak lagi. Setiap transaksi Rp500.000 akan dikonversi menjadi satu nomor undian untuk disertakan dalam pengundian Grand Prize pada hari Minggu 23 Januari jam 7 malam. Makin sering transaksi, makin besar kesempatan menangnya. Hotel Expo Solo Paragon Mall didukung oleh Army Floristry, LT Pro, ABG Production, ICA, Lotus Production, and Official Partner 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Solo Paragon Lifestyle Mall, the pride of Java. Hanya di Solo Paragon, the pride of Java. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Tresno Solo. Kota Solo, saksi sejarah perjuangan Indonesia. Gedung DHC 45.
Gedung DHC 45 beralamat di Jalan Mayor Sunario, Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon. DHC sendiri merupakan singkatan dari Dewan Harian Cabang 45. Gedung ini dulunya merupakan bangunan militer paling aktif pada eranya. DHC 45 juga menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang, gedung DHC 45 menjadi museum perjuangan, galeri seni, serta tempat jajanan kuliner khas Solo. Tresno Solo. One of 4.7 Meta Solo FM. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Marilah kita dengar Jawa Tengah. Inilah dengar Jawa Tengah. Jumpa lagi di Dengar Jawa Tengah. Banyak berita atau info yang perlu kita simak seputar Jawa Tengah. Inilah rangkuman berita yang dihimpun teman-teman Radio Jawa Tengah. Radio Meta Solo FM, MFM Batang, Syotuna Purworejo, Salma FM Klaten, JFM Semarang, Mitra FM Purwokerto, Elisa FM Salatiga. Kita menuju ke Elisa FM Salatiga. Halo dengar Jawa Tengah, jumpa lagi bersama saya Kinan Kurnia dengan informasi dari Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga Yulianto bersama Komandan Korem 073 Makutarama, Ketua FKUB dan Kepala Kantor Kemenak Salatiga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Fajar di Jalan Muwardi nomor 50 pada Jumat 14 Januari 2022. Wali Kota menyampaikan bahwa keberadaan masjid tersebut akan menjadi fasilitas dari RST Dr. Asmir bagi pengunjung maupun masyarakat sekitar. Sementara Danrem 073 Makutarama, Kolonel Putranto Gatot Handoyo mengatakan niat tulus untuk membangun masjid tersebut sangat bagus. Namun yang lebih penting adalah bagaimana memakmurkan masjid. Masjid Al-Fajar tersebut dibangun untuk masyarakat umum dan ditargetkan akan selesai 6 bulan mendatang. Rencana anggaran belanja pembangunan masjid tersebut mencapai 2,5 miliar. Sekian informasi dari Kota Salatiga untuk Dengar Jawa Tengah. Dan langsung saja kita menuju ke JFM Semarang. Halo dengar Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Kota Semarang berencana akan menerapkan parkir elektronik di Ibu Kota Jawa Tengah. Uji coba penerapan parkir elektronik rencana akan dilakukan pada awal Februari 2022. Kepala Disub Kota Semarang, Endro P. Martanto mengatakan telah menyiapkan peraturan Wali Kota Semarang tentang pelayanan parkir tepi jalan umum dengan e-parking. Aturan tersebut sebagai landasan hukum penerapan parkir elektronik di Kota Semarang. Saat ini masih ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan Disub untuk penerapan parkir elektronik. Disub sedang menunggu proses kesesuaian aplikasi dengan Bank Jateng, mengingat parkir elektronik ini bersifat cashless atau non-tunai. Ada beberapa ruas jalan yang bakal dilakukan uji coba parkir elektronik, yaitu di Jalan MT Haryono atau Mataram, Jalan Agus Salim, Pekojan, dan juga Pungkuran. Dan ada sekitar 30-50 jukir yang akan diberi pelatihan karena penerapan parkir elektronik harus menggunakan ponsel berbasis Android. Demikian saya Tika melaporkan dari 102.8 Radio JFM Semarang untuk Dengar Jawa Tengah. Yuk kita dengar berita dari Mitra FM Purwokerto. Halo dengar Jawa Tengah, dari Purwokerto dikabarkan setelah berhenti beroperasi sejak awal Januari 2022, bus Trans Banyumas kembali beroperasi mulai hari Minggu tanggal 16 Januari 2022. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadi mengatakan, bus yang mulai beroperasi semuanya yaitu pada 3 koridor. Hanya saja ada perubahan pada koridor 1 dan 3 dan masih gratis. Jadi masyarakat hanya perlu membeli kartu non-tunai meskipun belum diisi tetap bisa digunakan. Agus Nur Hadi menjelaskan untuk koridor 1 ada perubahan yaitu bus dari arah timur yang sebelumnya tidak masuk terminal Karanglewas mulai tanggal 16 Januari masuk ke terminal. Sedangkan untuk koridor 3 dibuat menjadi 2 arah untuk rutenya. Sehingga sekali beroperasi ada 2 bus yang berangkat dari terminal Bulupitu, 1 bus ke arah Jalan S. Parman Kebon Dalem, dan seterusnya.
dan bus satunya ke arah Jalan Gerilya, Tanjung Porka, dan seterusnya. Untuk perubahan pada 3 koridor ini, menurut Agus, karena mengakomodir masukan dari masyarakat selama proses operasional bulan Desember kemarin, supaya bisa mengakomodir anak-anak sekolah serta pegawai kantoran agar tidak terlambat. Sementara itu, untuk mendapatkan kartu non-tunai, masyarakat bisa membeli pada 6 perbankan yang menyediakan kartu untuk naik bus Trans Banyumas, yaitu Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Demikian saya Ahnia Zahra, Radio Mitra FM Purwokerto mengabarkan untuk dengar Jawa Tengah. Lanjut ke Show Tuna FM Purworejo. Penerimaan siaran televisi analog akan ditinggalkan di Kabupaten Purworejo. Pemerintah sudah mencanangkan dari beberapa tahun terkait dengan perubahan siaran televisi secara analog dengan menggantikannya melalui siaran televisi digital. Sampai saat ini, menurut survei Nation Customer Media View menyebutkan bahwa penetrasi televisi masih sebanyak 96%, angka paling tinggi dibandingkan internet sekalipun. Upaya pemerintah diantaranya untuk menghasilkan hasil siaran televisi yang masih menjadi media unggulan untuk mendapatkan kualitas audio dan video secara high definition atau HD hingga 4K, maka mengambil kebijakan secara resmi penghentian televisi analog switch atau ASO di seluruh Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo akan mengikuti tahap migrasi ketiga yakni pada tanggal 2 November 2022 atau pada wilayah Jateng 5 yakni Kabupaten Magelang, Temanggung, Kendal, Batang, dan Magelang. Kemudian wilayah Jateng 8 adalah Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Wonosobo. Uzamani Radio 1 FM Purworejo melaporkan untuk dengar Jawa Tengah. Kita menuju ke MFM Batang. Halo dengar Jawa Tengah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Batang menggelar halakoh atau diskusi yang bertemakan mempersiapkan generasi masyarakat Kabupaten Batang dalam menghadapi kawasan industri terpadu Batang atau KITB di SMK Al-Syairiyah Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Sabtu 15 Januari 2022. Ketua MUI Kabupaten Batang Kiai Haji Zainul Iroki mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Batang ke depannya karena adanya KITB. Pentingnya ulama membahas tema ini dikarenakan nantinya pembangunan KITB pasti akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Salah satunya dampak negatif baik itu akhlak dan moral. Oleh karena itu untuk menanggulangi dampak negatif tersebut, ulama bertanggung jawab dalam memperbaiki akhlak, moral, dan pola pikir masyarakat. Sementara itu, Bupati Batang Haji menyampaikan KITB sudah menjadi proyek strategis nasional atau PSN dari pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Batang. Bupati menegaskan tantangan MUI adalah membentuk moral dan akhlak masyarakat Kabupaten Batang agar memiliki konsep yang cerdas dan berkelanjutan. Bupati berpesan kepada MUI Kabupaten Batang untuk terus membantu pemerintah daerah dalam menjaga moral dan akhlak masyarakat. Demikian berita dari Batang untuk dengar Jawa Tengah. Langsung saja kita simak berita dari Meta Solo FM. Halo dengar Jawa Tengah, mobil dinas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tampil dengan stiker warna putih tersebut saat ini ganti stiker himbauan akan bahaya virus Omikron. Stiker mobil dinas yang baru ini bertuliskan waspada varian Omikron, jangan keluar rumah tanpa masker dengan warna dasar merah dan gambar tengkorak sama seperti sebelumnya. Stiker baru ini mengganti himbauan sebelumnya yang tertulis situasi darurat, jangan keluar rumah tanpa masker. Pak Mure, urusan stiker Pak Mure, ganti ganti tulisan. Kita waspada gelombang berikutnya, sudah pasti masuk. Tapi di Solo belum ada, tapi harus siap. Udah pasti masuk. Saya nggak mau nakut-nakuti, tapi kita siap. Wis booster. Sementara itu, driver mobil dinas Wali Kota, Murih, menjelaskan stiker baru ini dipasang di bengkel stiker mobil di daerah Baron. Murih menerangkan, stiker lama diganti total dengan stiker tulisan baru dengan proses pemasangan stiker sekitar 2 jam. Demikian, saya Titus Yanto dari Meta Solo FM menyampaikan untuk dengar Jawa Tengah. Yuk kita simak berita dari Salma FM Klaten. Halo dengar Jawa Tengah, kembali hadir berita dari Klaten, kali ini bersama Salma FM Klaten. Pendengar, jembatan gantung yang dibangun untuk memudahkan akses jalan bagi warga terisolir di lereng Gunung Merapi di Dukuh Girpasang, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten, mulai ramai didatangi pengunjung meski belum diresmikan. Jumlah pengunjung meningkat saat akhir pekan. Jembatan gantung Girpasang dibangun pada Agustus 2021 oleh pemerintah pusat. Total nilai kontrak proyek pembangunan jembatan gantung ini 5,89 miliar rupiah, satu paket dengan jembatan Parayan Semarang.
Jembatan ini melintasi di atas jurang sepanjang 150 meter dan lebar sekitar 1,8 meter. Jembatan dibangun untuk memudahkan akses jalan bagi warga Girpasang, sebab selama ini kampung tersebut terisolasi karena berada di balik bukit dan diapit jurang. Satu-satunya akses jalan bagi masyarakat setempat hanya jalan setapak ribuan anak tangga yang lokasinya berada di tepi jurang. Jembatan gantung tersebut sudah rampung beberapa waktu lalu. Meski belum diresmikan, namun jembatan tersebut diperbolehkan untuk penyeberangan dengan catatan harus menaati aturan dan ketentuan yang sudah dicantumkan pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jembatan gantung tersebut dibangun untuk memudahkan mobilitas warga Girpasang. Namun di sisi lain, menjadi potensi tersendiri di Desa Tegal Mulyo, seiring dengan pengembangan desa wisata alam yang berlatar belakang puncak Gunung Merapi. Sekretaris Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Desa Tegal Mulyo Purnama mengaku antusias masyarakat terhadap jembatan gantung tersebut sangat tinggi. Masyarakat dari berbagai daerah berdatangan karena merasa penasaran dengan sensasi melintasi jembatan gantung tersebut. Dengan demikian berita dari Klaten untuk dengar di Jawa Tengah edisi kali ini bersama Salma FM Klaten. Terima kasih teman-teman reporter. Simak terus dengar Jawa Tengah setiap hari Senin hingga Jumat di Radio Meta Solo FM, MFM Batang, Shotuna Purworejo, Salma FM Klaten, JFM Semarang, Mitra FM Purwokerto, Elisa FM Salatiga. Sampai jumpa lagi di Dengar Jawa Tengah. Marilah kita dengar Jawa Tengah. Inilah Dengar Jawa Tengah. 104.7 Meta Solo FM. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Masih ditemenin sama Siska ya, Meta Fams. Sampai jam 6 sore nanti. Berarti tinggal 45 menit lagi. Cukup lah ya kita seru-seruan. Kalau tadi nih Siska udah kasih tahu kamu ada yang namanya Buper Pleseran alias Bukit Bumi Perkemahan Pleseran ya. Mau lanjut, ada yang namanya Bukit Paralayang Segoro Gunung. Ini kalau misalnya kamu ngelihat visualnya ya, ngelihat gambarnya kece parah Meta Fams. Jadi kayak dia tuh di atas bukit, namanya Bukit Paralayang ya, yang suka buat paralayang gitu kalau misalnya siang, dan ternyata malamnya dia bisa buat kemah-kemahan gitu. Terus city lights-nya keren banget Meta Fams. Jadi kalau misal kamu bisa bermalam di situ tuh, kamu bakal ngelihat city light mungkin dari Solo dan sekitarnya yang bener-bener ini kayak lagi di negeri dongeng, ngerti gak sih? Karena emang keren banget. Dan tempatnya ini tuh di Ngargoyoso deket lah ya, masih terjangkau lah ya. Kalau misal kita dari Solo, dari Klaten, dari Boyolali bisa lah ya. Asal kalau semisal kamu beneran mau ke Bukit Paralayang Segoro Gunung, jangan lupa ajak doinya dulu. Kalau nggak ada, dicari dulu ya. 104.7 Meta Solo FM. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Tadi tuh Siska udah nanya di story WhatsAppnya kita ya, di 0812265640. Nanya tuh aku di situ, kalau semisal nih disuruh milih, kamu tuh bakal milih nasi liwet atau nasi gudeg sambal goreng nih Meta Fams buat menu makan malam kamu nanti. Terus udah ada yang join dan jawab ya pertanyaan Siska itu. Ada dari Bunda Tari nih, katanya selamat sore Mbak Siska, salam sehat. Salam sehat Ibu. Kalau aku buat santap malam pilih nasi gudeg sambal goreng. Apalagi sambal goreng krecek atau koyor. Aduh, ambiar kata ibu ya. Ambiar banget sih. Aduh Bu, jujur ya, koyor ataupun krecek adalah favorit saya. Pokoknya kalau semisal Siska dikasih makan sambal goreng krecek gitu ya, satu mangkok atau satu manci bisa saya habisin sendiri. Enak banget. Duh ya ampun, ibu bikin saya jadi ngiler. Terus Bunda nih ngomong juga nih, kerupuknya rambak kulit sapi. Udah double banget nikmatnya nggak sih Meta Fams? Udah nasi gudeg sambal goreng ditambah kerupuk rambak kulit sapi. Terus saya tambahin aja ya Meta Fams, Siska tambahin aja. Siska ngomong aja tuh di situ. Apalagi kalau minumnya es kampul. Emang nikmat banget, sampai keliengan deh kalau bisa ya. Terus ada juga nih Kak Freddy, katanya
Kalau aku pilih nasi gudeg sambal goreng Kak. Kalau nasi liwet enakan pagi kalau aku. Bener sih, karena kalau misalnya nasi liwet tuh emang paling enak pagi-pagi sarapan ya. Kita morning person, sarapan melek mata langsung ada nasi liwet depan mata. Enak banget, itu nikmat banget ya hidupnya kayak tanpa beban. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Tresno Solo. Serabi. Serabi atau serabi merupakan jajanan khas dari kota Solo yang bercita rasa manis dan gurih. Terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan kelapa, pandan, vanili, gula, dan garam. Biasanya dimasak menggunakan wajan kecil dari tanah liat dan dipanggang di atas arang. Dikenal sejak Kerajaan Mataram, serabi beberapa kali disebut dalam serat Centini yang ditulis para pujangga Keraton Surakarta atas perintah Paku Buwono V sebagai sesaji dalam proses pernikahan, ruwahan, dan kudapan. Sekarang, serabi Solo tampil dengan banyak varian seperti coklat, nangka, pisang, dan banyak ditemukan di sudut-sudut kota Solo. Tresno Solo. Meta Solo FM. Masih ditemenin sama Siska ya di 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Hah, ini lucu nih, ada yang gabung lagi ya. Kita masih ngomongin nasi liwet sama nasi gudeg sambal goreng. Ada dari Mas Kristanto, ngejawabnya tuh lucu. Metafam sampai Siska kebingungan. Dia ngejawab, pilih judeg bereng mbak. Hangat, pedes, aduh, apalagi pakai teh anget, cocok sama udaranya. Nanya dong ya, bereng tuh maksudnya apa mas gitu. Ternyata bereng tuh sambal goreng. Ya, sangat inovatif ya Mas Kristanto menciptakan singkatan-singkatan. Jadi intinya katanya kalau misal kita makan nasi gudeg sambal goreng pakai teh anget ya malam ini, aduh nikmat banget, cocok banget sama udaranya kan lagi dingin-dingin gitu. Oke deh Mas Kris, lanjut lagi ya. Ada dari Bu Rahayu nih, kalau aku Mbak Siska pilih nasi gudeg sambal goreng, apalagi pedes mantep katanya. Wah, Bu Rahayu, sore Mbak Siska, sore Ibu. Emang mantep ya Bu, iya kalau semisal yang pedes-pedes nih kayaknya emang Bu Rahayu nih pedes lovers deh. Kalau nggak pedes nggak nikmat gitu ya. Oke deh, kita udah ngomongin nasi liwet sama nasi gudeg sambal goreng. Dan memang kebanyakan pada milih nasi gudeg sambal goreng ya, karena mungkin kalau malam memang cocoknya yang anget-anget, yang pedes-pedes gitu. Tapi sekarang Siska mau pindah ke minuman legend di Solo. Tidak lain dan tidak bukan, apalagi kalau bukan si wedang ronde. Siska sih tim wedang asli ya sebenarnya, tapi oke lah, kali ini ngalah dulu. Kita ngebahas wedang ronde karena ternyata nih ya di Sukoharjo sana, di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban. Oh, desanya Desa Badran Baru, kampungnya Desa Badran Baru di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Metafams. Jadi di sana tuh ada yang jual wedang ronde gitu ya, tapi porsi jumbo dengan harga 6.000 aja nih kamu bisa dapetin kurang lebih satu plastik penuh gitu ya. Satu plastik es teh tuh, kebayang nggak kalau semisal satu plastik es teh full sama wedang ronde dan 6.000. Mantep ya, warak gitu loh. Kenyang. Bahkan ada yang sampai ngomen, walaupun porsinya sak porong ini gitu ya, tapi rasanya jos loh. Asli tuku loro iso nggo sak omah. Wah, sangat mengiritan ya. Berarti kamu cuman butuh 12.000 bisa minum wedang ronde satu rumah saking banyaknya. Jadi kalau misal kamu kepo bisa langsung ke warung Pak Slamet namanya. Dia kayak pakai gerobak biasa gitu. Ada kok tulisannya wedang ronde dan wedang asli Pak Slamet. Kalau misal ketemu cus 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. The Walters, I love you so. I love you juga ya Metafams. Tapi sayangnya udah mau jam 6, berarti Solo Vibes harus gantian sama Setabelan alias setel Meta benar-benar lagu enak ya. Siska Belinda nih di sini alias si benar-benar lincah dan indah juga harus gantian sama Alex dan juga Deon. Pokoknya nggak usah khawatir, malam kamu tetap harus asik di hari Senin ini.
Walaupun weekend juga masih lama, gak apa-apa, disyukuri, dijalani ya. Sama semua kepusingan-kepusingan kamu nantinya. Pokoknya stay safe, stay healthy. Dimanapun kamu berada harus tetap protokolnya yang ketat ya, gak boleh abai. And keep station only on 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Bye-bye. Meta Solo FM selalu mengawali hari-hariku 104.7